Shalom. Selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan. Namun, sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang Tuhan kasihi, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini tertulis dalam Ibrani 12, ayat 1-3. Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan, yang sehebat itu terhadap dirinya, dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudaraku yang terkasih, ujian membutuhkan ketekunan dan disiplin. Seorang atlet harus berlatih dengan disiplin, berlatih dengan tekun dan terus berlatih, agar bisa bertahan dan menang di arena pertandingan. Seorang musisi mesti mengasah terus kemampuannya, agar bisa menjadi pemusik yang hebat. Semakin berat ujian maka semakin tinggi kualitasnya. Ulangan di kelas 1 tentulah berbeda tingkat kesulitannya, dengan ujian nasional untuk kelas 6. Meskipun tingkat kesulitannya berbeda, tetapi sikap menghadapi ujian tetap sama. Sebab bila kita menghadapi ujian dengan asal-asalan, maka hasilnya pun tidak terlalu baik. Firman Tuhan bagi kita memberi ajakan untuk terus berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kata kunci di sini adalah tekun. Tekun artinya rajin, bersungguh-sungguh dan keras hati. Biasanya seorang pelajar akan rajin dan bersungguh-sungguh ketika menghadapi ujian atau ulangan. Si pelajar akan rajin belajar dan memanfaatkan waktunya secara baik. Orang tua juga lebih memberi perhatian pada anaknya saat akan menghadapi ujian, berbeda dengan waktu-waktu yang lain. Tuhan menghendaki kita agar rajin dan bersungguh-sungguh sepanjang hidup, bukan pada waktu-waktu tertentu saja. Nelayan yang rajin bisa beroleh ikan tiap hari, petani yang rajin bisa panen pada waktunya, anak sekolah yang rajin belajar, sudah pasti akan belajar dengan rutin, sehingga tidak sulit dalam menjawab soal-soal saat ujian. Orang percaya yang bertekun dalam iman, akan mampu bertahan pada ujian kehidupan, yakni, soal bertahan hidup, soal kewenangan atau kekuasaan, dan soal ketaatan tanpa syarat seorang beriman. Saudara, Anda mungkin pernah mendengar cerita tentang John Stephen Ahwari, pelari maraton dari Tanzania yang paling akhir tiba di garis finish pada Olimpiade 1968 di Meksiko. Sebelumnya, tak pernah ada seorang pelari yang sampai di garis finish begitu terlambat. Karena terluka dalam perjalanan,
Ahwari berjalan tertatih-tatih masuk stadion, dengan kaki yang berdarah dan dibalut. 1 jam lebih telah berlalu ketika para pelari lain sudah menyelesaikan perlombaan itu. Hanya sedikit penonton yang masih tinggal di tempat duduk, ketika Ahwari akhirnya melintasi garis finish. Sewaktu ditanya mengapa ia terus berlari walaupun kakinya terluka, Ahwari menjawab, "Negara saya tidak mengirim saya ke Meksiko hanya untuk memulai perlombaan. Mereka mengirim saya ke sini untuk menyelesaikan pertandingan." Sikap atlet itu seharusnya menjadi teladan bagi kita yang sedang bertumbuh. Ada perlombaan yang diwajibkan bagi kita, dan kita diharapkan terus berlomba sampai tiba di garis finish. Tak ada yang terlalu tua untuk melayani Allah. Kita harus terus bertumbuh, menjadi dewasa, dan melayani sampai akhir hidup kita. Jika kita membuang percuma tahun-tahun terakhir kita, itu berarti kita merampas anugerah yang Allah berikan kepada kita untuk dibagikan. Ada pelayanan yang perlu diteruskan. Ada kerja dan tanggung jawab yang mesti dituntaskan. Masih ada banyak hal yang perlu dilakukan. Oleh karena itu, marilah kita rajin dan bersungguh-sungguh melakukan tanggung jawab ini. Mari terus berlomba dengan tekun. Marilah kita tunaikan tanggung jawab pelayanan kita dengan keteguhan hati. Tuhan memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Bapa, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bila Anda merasa terberkati dengan renungan pada pagi hari ini, jangan ragu untuk subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tuhan Yesus memberkati.